Kalau kalian ketemu orang baju cingkrang, kalau kalian ketemu orang yang tidak setuju dengan sholawatan, dengan gus-gusan gitu ya, kalian tahu sendiri kan di kolom komentar langsung ramai, Wahabi lu, dasar Wahabi. Wahabi sebenarnya udah menjadi 11-12 dengan kata Yahudi ya teman-teman. Sama-sama dijadikan menjadi konotasi negatif ya, sama-sama menjadi bahan ejekan. Kalau lu berseberangan ya dengan NU, lu berseberangan dengan ormas-ormas keagamaan yang ada, langsung keluar kalimat Wahabi lu gitu ya. Ini dikit-dikit Wahabi gitu ya. Bahkan kemarin lingkungan pun Raja Ampat dibilang Wahabi lingkungan hanya karena peduli dengan lingkungan. Kalian penasaran gak? Kenapa Wahabi sejelek itu? Dan sebenarnya siapa Wahabi itu? Apakah dia memang ada di Indonesia? Dan dari mana asal usulnya? Nah, kita akan bahas. Welcome to my YouTube channel Seven Young. Kali ini kita akan membahas siapa itu sebenarnya Wahabi dan bagaimana sejarahnya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Seven Young. Kalian juga bisa support dengan cara klik link bagi-bagi dan kita langsung masuk. Let's go. Chapter 1. Apa itu Wahabi? Secara umum biasanya Wahabi itu dianggap ajaran yang melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam, teman-teman ya. Mereka tuh yang biasanya dianggap anti bid'ah ya, anti tahayul ya, anti gus-gusan yang dengan kekuatan super power yang nggak masuk akalnya itu, teman-teman ya. Anti kurafat lah intinya ya. Jadi Wahabi itu, jadi kalau ada teman kalian yang kalau diajak tahlilan gitu ya, diajak maulidan, mereka menolak gitu ya, itu biasanya langsung pikirannya adalah wah Wahabi gitu ya. Karena Wahabi dianggap kaum yang masih melakukan pemurnian Islam gitu ya teman-teman. Karena di Islam sendiri kan tidak ada ya sebenarnya tahlilan. Tahlilan itu kalau dalam sejarahnya sebenarnya kita berakar dari budaya Jawa, dan budaya Jawa itu berakar dari agama Hindu. Karena di Hindu itu ada 7 hari kematian, ada 40 hari kematian, 100 hari kematian, 1000 hari kematian gitu ya teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri dulu Islam masuk saat kita masih kerajaan Hindu Buddha ya teman-teman ya. Makanya tahlilan, maulidan itu sama kaum-kaum yang Wahabi katanya gitu, itu dianggap sudah menyimpang karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu memperingati kematian dalam runtutan hari gitu ya teman-teman ya. Selain itu Wahabi juga biasanya diidentikan dengan celananya yang cingkrang ya, terus yang memelihara jenggot ya, dan juga biasa berdahi hitam gitu ya teman-teman ya. Jadi secara fashion pun orang-orang kalau sudah ada yang menerapkan sunnah, padahal pakai celana cingkrang itu kan sunnah ya, itu langsung dicap Wahabi gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai sini udah tahu dulu apa pemahaman Wahabi. Jadi Wahabi adalah kelompok orang yang dianggap melakukan pemurnian ajaran agama Islam gitu. Kita masuk ke chapter 2, asal-usul Wahabi. Asal-usul Wahabi sendiri ini sebenarnya banyak dari pendapat yang berbeda gitu ya. Jadi gue minta koreksi kalau ternyata yang gue sajikan di video ini ternyata salah gitu ya dengan pemahaman kalian ya. Open free to discuss ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Cuma yang gue paparin adalah Wahabi yang ditunjukkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab ya. Yang akan gue bacain sejarahnya orang ini. Sejarahnya pada saat itu banyak terjadi kesyirikan yang beredar di Saudi Arabia teman-teman ya. Sementara para tokoh ulama setempat tidak berani menyuarakan kebenaran. Melihat hal itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak para ulama untuk menyuarakan kesalahan umat muslim yang mengikuti ajaran sufi namun bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Jadi ini salah satu syekh yang ada di Arab waktu itu yang melihat bahwa ajaran Islam bahkan di tanah kelahirannya sendiri itu udah melenceng gitu ya menurut si syekh ya. Hanya dibantu dengan Imam Muhammad bin Saud alias Raja Saudi, tempat-tempat yang berbau kesyirikan waktu itu di Arab langsung dihancurkan sama mereka. Jadi untungnya si Muhammad bin Abdul Wahab ini mendapatkan support dari Raja Saudi gitu ya. Jadi dia bisa mudah untuk mensiarkan, bisa mudah untuk mendakwakan keyakinannya dia ya teman-temannya, yang menganggap bahwa Islam waktu itu sudah melenceng bahkan di Arab. Nah, pada peristiwa pemurnian inilah bala besar pada kuburiyun alias penyembah kubur yang menjadikan makam para sahabat dan orang soleh sebagai mata pencaharian mulai meradang dan mulai muncul tuduhan Wahabi oleh kaum penjajah, kaum Sufi dan juga kaum Syiah Rafidah ya teman-teman ya. Jadi waktu itu nggak cuma di Indonesia tapi memang ada gerakan kuburiyun di mana orang-orang ya mengkultuskan kuburnya sahabat-sahabat Nabi ya teman-teman ya, mengkultuskan kubur-kuburnya Nabi gitu ya. Hingga mereka agak terganggu karena mereka ya sama di Indonesia gitu ya, sama seperti di Indonesia ini kan menjadi mata bisnis, menjadi komoditas baru ya. Jualan agama itu emang paling enak ya. Ternyata itu juga ada di Arab waktu itu ya. Mereka akhirnya meradang dan ini akhirnya membuat mereka menjuluki gitu bahwa Wahabi adalah jajan dari barat gitu ya. Nah, gerakan pemurnian Islam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap sebagai awal berdirinya gerakan Wahabi. Padahal gerakan ini berdiri disebabkan olehnya banyak kesyirikan oleh kaum-kaum kuburiyun gitu ya. Jadi awalnya Wahabi itu masalahnya apa? Masalahnya adalah banyak orang-orang yang mengkultuskan kubur gitu ya. Nah, ini sekarang sedang terjadi juga di Indonesia. Banyak banget gitu ya orang yang berdoa yang meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal kan Tuhan dan juga manusia itu menurut gue, kali lagi ya, menurut gue itu tidak ada
ada batas teman-teman, tidak ada sekat. Kita bisa langsung bicara ya, karena Tuhan itu sedekat itu dengan kita. Menurut saya Tuhan itu bisa mendengar kita doa, tidak harus melalui orang yang sudah meninggal duluan, tidak. Menurut gue kalau kita berdoa, kita minta sesuatu ya langsung kepada Tuhan ya teman-teman ya. Tidak ada jarak, tidak jauh banget lah ya. Tuhan dan manusia menurut gue itu, bahkan Tuhan itu ada di hati manusia gitu ya. Tapi selain tentang Kuburiun itu, ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa Wahabi itu muncul karena adanya sekte Khawarij abadi atau Khawarij yang berpikiran ekstrim yang dipimpin oleh Wahab bin Rustum ya. Para ulama pun menjuluki gerakan ini Wahabiyah yang mengambil dari nama Wahab bin Rustum. Jadi ada dua pendapat ya, satunya dari Syekh yang melawan kaum-kaum Kuburiun, sama ada yang dari Wahab bin Rustum gitu. Makanya namanya Wahabi karena diambil dari pendirinya, kata ulama gitu ya. Kita akan masuk ke chapter 3. Jadi siapa sebenarnya Wahabi? Dari dua sejarah yang udah gue sebutkan itu akhirnya muncul pertanyaan kan, siapa sih Wahabi yang sebenarnya gitu. Kita harus perlu berhati-hati dalam menjelaskan konteks ini karena banyak sekali masyarakat kita yang belum dewasa ya, belum matang secara pemikiran dan suka menuduh suatu kaum itu Wahabi tanpa dasar tertentu, tanpa dasar bukti dan juga teori tertentu ya teman-teman. Makanya pembahasan ini sebenarnya agak sensitif ya. Gue agak takut juga sebenarnya, cuma ya ini adalah sharing dari ilmuwan juga, jadi nggak apa-apa. So gue akan jabarkan perbedaan Wahabi menurut beberapa tokoh atau menurut beberapa keorganisasian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Wahabi menurut NU. Untuk mencari pendapat NU tentang Wahabi, untungnya gampang banget untuk dicari di media massa ya, karena yang sering banget untuk menotis atau mention Wahabi adalah kebetulan adalah organisasi NU ya teman-teman ya. NU telah membahas tentang Wahabi ini kurang lebih sejak tahun 2010 dan bahkan sampai saat ini. Kiai Haji Said Akil Siraj ya, dalam kata pengantar buku Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi, mereka membunuh semuanya termasuk ulama. Wah, judulnya aja udah mengerikan gitu ya. Mengungkapkan bahwa kemunculan Salafi Wahabi ini menurut dia mulai dari tahun 18 Masehi teman-teman. Meskipun di sini Wahabi itu ternyata tidak termasuk ke dalam golongan Khawarij, tetapi keduanya itu menurut dia ada kesamaan gitu ya. Kelompok Wahabi seperti hendak mengulangi sejarah kekejaman kaum Khawarij yang muncul jauh sebelum tahun ke-37 Hijriah gitu ya. Jadi nggak cukup untuk membongkar tempat-tempat kemusyrikan ya teman-teman ya, tempat-tempat yang menimbulkan dosa dan juga sumber dosa. Mereka nggak berhenti di situ. Menurut buku ini mereka akhirnya terus sampai membantai ya teman-teman ya. Jadi mereka itu dianggap Wahabi ini lanjutan ekstrim dari kelompok Khawarij gitu ya teman-teman ya. Dan juga katanya bahkan mereka itu membantai para ulama-ulama yang tidak sepaham, tidak sejalan dengan kaum pemikiran mereka teman-teman. Dalam artikel NU online lain yang berjudul Mengenal Manhaj Salafi Wahabi untuk Bentengi Aswaja An-Nahdliyah, Kiai Wajir menjelaskan bahwa paham Salafi Wahabi ini pertama dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang belajar dari gagasan Ibnu Taimiyah dan mazhab Hambali. Menurut Wahabi, paham ini sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat berlebihan dalam memakai bid'ah ya teman-teman ya. Tidak cuma dalam urusan ibadah, tetapi semua hal yang tidak ada di dalam sunnah dikatakan sebagai bid'ah. Dan bid'ah apapun bagi mereka adalah dolalah atau sesat gitu ya. Mereka nggak mengenal bid'ah sa'i'ah yang alias bid'ah yang buruk ya, atau hasanah gitu ya, misalnya tentang jenggot gitu ya. Padahal ini kan bukan persoalan ibadah, tapi menurut mereka memotong jenggot itu adalah suatu keharaman gitu ya. Kalau menurut NU seperti itu. Jadi menurut NU, Wahabinya tuh sangat-sangat ekstrim banget teman-teman ya. Mereka nggak cuma menghancurkan tempat musyrikin, mereka bahkan membantai gitu ya, membantai ulama-ulama yang tidak berpikiran sejalan dengan mereka gitu ya. Bahkan mereka terlalu ekstremis dalam mengenai sunnah menurut NU seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memotong jenggot itu haram gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita semua membaca artikel NU online dan ulama-ulama yang berafiliasi kepada NU, kesimpulannya adalah satu, NU itu menganggap Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahab ya teman-teman. Yang kedua, menganggap Wahabi adalah dakwah Salafi yang sekarang dikenal di Indonesia. Dan tiga, menganggap Salafi atau Wahabi sebagai sebuah ancaman, bahkan menganggap Wahabi atau Salafi sesat ya teman-teman ya. Itu kalau menurut NU. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu Wahabi menurut Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini adalah salah satu ormas yang tidak luput dari tuduhan sebagai Wahabi juga. Mengutip dari pwmu.co yang berjudul Muhammadiyah Wahabi, bahwa istilah Wahabi ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab oleh mereka yang tidak suka ya, sedangkan pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab sendiri lebih menyebut diri mereka dengan nama Muwahidun gitu ya, atau orang-orang yang bertauhid. Artikel ini juga menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengesahkan kekerasan dan ancaman kepada jiwa manusia. Artikel ini juga menyebutkan bahwa Muhammadiyah terinspirasi dari Muhammad bin Abdul Wahab karena Muhammadiyah berdakwah untuk purifikasi akidah dan juga ibadah. Banyak lagi lah ya artikel dari media-media Muhammadiyah yang bisa kalian akses juga di internet, banyak banget ya teman-teman ya. Seperti buku Manhaj Salaf dan juga Buya Hamka yang pernah meluruskan fitnah bahwa Buya Hamka juga tahlilan dan juga maulid ya teman-teman ya. Lalu ada video Ustadz Faizar yang berjudul Ruqyah Wahabi yang meluruskan fitnah yang ditunjukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Wahabi. Jadi memang Muhammadiyah ini kan dia tidak banyak ritual-ritual yang seperti NU ya. Makanya Muhammadiyah akhirnya sering juga kena korban tuduhan bahwa mereka ini
adalah Wahabi gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah Wahabi menurut Salafinya sendiri. Kita beralih ke gerakan dakwah yang namanya adalah Salafi. Gerakan dakwah yang berfokus memurnikan ajaran Islam menurut pemahaman salafus saleh ya, atau pemahaman para sahabat. Nah, mereka yang ada di dalam gerakan ini dikenal dengan tegas menolak bid'ah, tahayul dan khurafat. Gerakan ini pula lah yang paling dikenal sebagai Wahabisme di Indonesia. Mengutip artikel bekalislam.andrija.com yang berjudul Sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis oleh Ustadz Firanda Andrija, menyebutkan bahwa tuduhan Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahab adalah kedustaan yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid ya teman-teman. Jadi orang Salafi sendiri mereka menepis gitu ya. Mereka juga tidak suka kalau mereka dibilang Wahabi gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi kan, kalau Wahabi ini diidentikan dengan orang-orang yang sangat-sangat ingin memurnikan ajaran Islam dan tidak, kalau di Indonesia jatuhnya adalah orang-orang yang tidak mengikuti tahlilan, maulidan dan sebagainya yang tidak ada di dalam agama gitu ya. Kalau NU juga jelas ya mereka mengikuti. Cuma korban yang menjadi korban tuduhan biasanya adalah Muhammadiyah dan juga Salafi ya teman-teman ya. Muhammadiyah tidak terlalu parah, ya Salafi yang terlalu parah tuduhannya. Karena ya yang paling tidak mengikuti seperti itu dan sangat-sangat bertentangan keras dengan itu adalah ajaran Salafi. Makanya Salafi sering banget di Indonesia diidentikan dengan Wahabi. Padahal si kelompok Salafinya sendiri mereka juga menolak untuk dipanggil Wahabi ya teman-teman ya. Menurut mereka orang-orang yang memanggil mereka Wahabi adalah orang-orang yang tidak suka dengan ajaran ketauhidan kata mereka. Nah, artikel bekalislam.andrija.com ini juga merangkum lengkap bantahan dari tuduhan negatif kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya, yang ada di masyarakat Indonesia, seperti katanya dia mengaku nabi, merendahkan nabi, anti mazhab ya, mengingkari karomah-karomah wali ya, memberontak pada Daulah Utsmaniyah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah 3 pandangan Wahabi dan semuanya ternyata menolak untuk disebut Wahabi. Dari NU-nya sendiri, Muhammadiyahnya sendiri, dari Salafinya mereka semua menolak gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke chapter 4, akibat perbedaan pandangan. Akibat perbedaan ini, akibat tuduh-menuduh ini ya teman-teman ya, akibat polarisasi ini membuat masyarakat kita banyak banget dan mudah banget untuk menghakimi orang lain yang mereka anggap tidak sejalan gitu ya. Yang mereka anggap itu tidak sepaham dengan kepercayaan yang mereka anut selama ini gitu ya. Ini sebenarnya agak bahaya. Akhirnya seperti kalimat Yahudi, Wahabi akhirnya menjadi kalimat pembenaran doang. Ini juga seperti kalimat komunis ya teman-teman. Komunis, Yahudi, Wahabi di Indonesia itu menjadi kalimat yang digunakan untuk menyerang kelompok yang tidak sejalan dengan kita. Padahal belum tentu kebenarannya ya. Digunakan untuk membubarkan kajian organisasi yang tidak sejalan dengan kita ya. Kalau organisasi itu tidak sejalan dengan organisasi kita, ya bilang aja dalinya mereka Wahabi gitu ya. Mereka ekstremis keras gitu ya. Mereka tidak ke Indonesiaan gitu. Mereka terlalu ekstrim gitu ya. Akhirnya saling ejek ini antar kelompok menurut gue akhirnya menjadi lebih mengkotak-kotakan. Padahal mereka sendiri Salafi, Muhammadiyah, NU itu pun mereka sendiri pun tidak ada yang mau dibilang Wahabi juga. Cuma akibat gampangnya untuk mengeluarkan kalimat tuduhan ini dan gampangnya kita dalam menghakimi orang lain membuat polarisasi di Indonesia itu menurut gue gampang banget ya. Paling gampang banget kayak memecah belah orang-orang yang ada di Indonesia, apalagi keagamaan. Makanya gue berharap kalian lebih berhati-hati, kalian lebih bijak dalam menilai orang-orang lain yang di luar kelompok kalian. Belum tentu yang di luar kelompok kalian adalah orang yang salah dan belum tentu yang ada di kelompok kalian adalah orang yang benar. Lebih bijaklah dalam mengkonsumsi opini ya teman-teman ya. Karena apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian tuduhkan, kalau kalian salah itu bisa jadi fitnah dan akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Kita masuk ke chapter 5. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah seperti itu sejarahnya. Sejarahnya aja ada 2 versi sejarah ya. Jadi ada yang dari Muhammad Abdul bin Wahab itu yang awalnya dia mau memerangi kaum-kaum kuburiyun, kaum-kaum penyembah kubur, sama ada yang dari Wahab bin Rustum ya teman-teman ya. Jadi ada 2 sejarah ya Wahabi itu ya. Dan juga itulah Wahabi dari berbagai sudut pandang organisasi keislaman yang ada di Indonesia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah belum ada yang benar. Kesimpulannya adalah belum ada yang fix kalau kelompok ini adalah Wahabi ternyata. Kelompok Muhammadiyah yang sering dituduhkan tidak tahlilan dan sebagainya dianggap Wahabi kelompok ini. Nah itu belum ada yang benar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya lah lebih bijak dalam bersosial, apalagi bersosialisasinya dalam ini konteks keagamaan. Agama adalah sesuatu yang sensitif karena itu adalah sebuah kepercayaan. Dan kalian juga harus ingat bahwa kita adalah suku yang besar, kita adalah bangsa yang besar. Jangan-jangan Wahabinya bukan ada di salah satu dari 3 organisasi yang saling menuduh itu. Jangan-jangan Wahabinya memang ada dan menjadikan kelompok-kelompok ini saling bertarung dan saling menuduh. Nah ini kan lebih bahaya lagi. Jadi paling bijak apa? Paling bijak adalah kalau tidak tahu, kalau belum valid adalah diam teman-teman. Karena diam adalah emas dan itu adalah betul. Kalau tidak tahu diam, kalau memang terbukti ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang valid baru kalian bisa keluar-keluar. Kalau belum valid itu akan cenderung menimbulkan polarisasi dan menimbulkan kegaduhan ya teman-teman ya. Udah seagama masih gaduh lagi gitu kan, agak miris ya teman-teman ya. Oke, makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok hari. Semoga ini menjadi insight baru untuk kalian. Bye bye.